Oke, kita lanjut. Sekarang untuk uji kompetensi 1.3, untuk 1.3 saya lewatkan karena cuman sekedar teori yang harus melengkapi sifat titik-titik segala macam. Nah, kalau itu kan emang kayak harus ada ketentuannya gitu ya. Oke, nah sekarang untuk nomor 1 terlebih dahulu ya. Ada 3 nomor saja nih untuk uji kompetensi 1.4 mengenai isomer. Nah, untuk nomor 1, katanya jumlah isomer dari senyawa ini C6H14, C5H10, dan C7H12 kemudian beri nama. Oke, untuk C6H14 terlebih dahulu ya. Jadi ini beda-beda ya. C6H14 ini berarti memenuhi rumus yang Cn H2N plus 2. Seperti itu. Nah, ada berapa sih isomernya? Nah, ini jelas banget ini adalah alkana ya. Oke, berarti ikatan tunggal semua nih. Oke, yang pertama untuk C6H14 polosan dulu ya kan. C-nya ada 6. Kemudian tunggal semua nih. Ya udah tinggal lengkapin juga. Ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Ini 6 hanya benar pas 14. So ini namanya adalah N heksana ya. Nah, terus kemudian untuk untuk selanjutnya gimana? Tarik 1. Jadi cabang. So rantai utamanya adalah C-nya ada 5 sekarang. Ya. C-nya ada 5. Kemudian tunggalnya mau di pinggir dari paling sini dulu ya. Dari nomor 2 ya. Di 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya di nomor 2 dulu. Nah, CH3. Oke, CH3. Ini CH3 lengkapi. Ini CH2, ini CH2, ini CH3. Kalau dikasih nama namanya adalah 2 metil heptana ya. 2 metil heptana. 2 metil pentana. Kemudian kita coba cek dulu kalau kita geser cabangnya di nomor 3. Di sini. Oh, di nomor 3 ya. Ya nggak apa-apa dong. Karena kalau dari kiri sama kanan nggak ada masalah. CH3, CH2, CH, ini jadi CH3, ini CH2, ini CH3. Jadi kalau dikasih nomor tuh dari kiri nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini still possible ya. Nah, jadinya namanya 3 metil pentana. Nah, sekarang kalau misalkan cabangnya digeser nih, ya. Di sini C, di sini C, di sini C, di sini C lagi. Ini H3. Di sini nih sekarang cabangnya. Ini CH3 di sini. Ya, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Kira-kira boleh nggak? Jelas tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ini nomornya bukan dari kiri, bukan 4 metil pentana, melainkan 2 metil pentana dan sudah ada di atas. So, apa yang harus dilakukan? Tarik lagi cabangnya 1 lagi ya. Jadinya panjang rantai utamanya adalah C-nya ada 4 ya. Oke, ini tadi kehapus ya. Untuk C yang 1 lagi. Jadi C-nya tuh ada 4. Nah, yang kita tarik yang mana? Nah, yang ini kita tarik dulu. Sekarang tariknya di nomor 2 dulu ya. Di sini dulu nih. Ini CH3. Ini CH3. Ini CH. Ini CH2. Ini CH3. Nah, ini namanya adalah apa nih? 2 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya adalah 2. Ini kan cabangnya di sini nih nomor 2 nih. Nah, ini ditarik cabang lagi. Jadinya CH3-nya nambah baru lagi nih di atas nih di sini ya. Jadi namanya adalah 2,2 dimetil butana. Kemudian ada lagi nggak? Kita cek lagi nih. Cabangnya ini kita geser.
Sekarang C-nya masih 4. Nah, kemudian tadi kan 22 nih. Sekarang kalau satunya 2, satunya 3, boleh nggak? Nah, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH3. Nah, nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari kanan juga sama aja kan? Ya udah, berarti still possible ya. Masih mungkin karena namanya jadinya 2,3 dimetil butana. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya geser ke sini, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dibikin begini, itu sama kayak yang di sini. Ya, sama kayak yang di sini. Namanya jadinya 2,2 dimetil butana. Terus kira-kira ada lagi nggak? Nah, coba kalau kalian geser lagi. Ini kan 4 nih, cabangnya 2. Sekarang tarik lagi 4, jadinya 3. Tapi cabangnya 3. Yang nggak bisa lagi ya. Jadi jumlah cabang dengan jumlah panjang rantai utama itu ya pasti nggak bisa sama gitu loh. Bahkan minimal paling kecil aja kalau misalkan 3 di sini masih mungkin ya. Tapi kalau misalkan sama persis, misalkan di sini 3, terus di sini 1 1 1. Nah, ini tetap rantai utamanya bukan begini, tapi melainkan seperti ini. Jadi jatuhnya lagi ke ini 1 2 3 metil pentana jatuhnya ya. Oke. So, kita lanjut untuk isomer yang C5H10 ya. C5H10 ya. Jadi yang untuk alkana ternyata jumlah isomer C6H14 ada 5. Ingat, untuk alkana tuh cuman kita bisa ganti rantainya aja. Jadi rantai terpanjang, kalau udah nggak bisa diotak-atik lagi, tarik rantai yang terpanjangnya 1C-nya, jadiin cabang. Kemudian pindah-pindah cabangnya terlebih dahulu. Kemudian kalau udah nggak ketemu lagi, tarik lagi. Jadi lakukan halnya seperti itu terus sampai benar-benar mentok, nggak bisa kita bikin lagi ya. Oke, lanjut untuk satu yang C5H10 ya, yang B. Nah, sekarang untuk C5H10 ini memenuhi rumus CnH2n. That means berarti alkena ya. Berarti yang pertama kali pasti bikin adalah C-nya ada 5, terus kemudian ikatan rangkapnya 2 ya. Ikatan rangkap 2-nya pasti 1 ya. Walaupun 2 sebenarnya masih still possible ya. Nah, nanti namanya jadinya diena. Nah, sekarang kalau kita bikin, nah rangkapnya rangkap 2-nya kita bikin di nomor 1 dulu ya. Jadinya kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, sekarang seperti ini ya, berarti kita lengkapin hanya ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH, ini CH2 ya. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah hanya itu tergantung nanti gurunya gimana ya. Kalau misalkan harus dilengkapi ya lengkap. Tapi kalau nggak perlu lengkap, yang penting tahu aja berapa-berapa, itu nggak usah dilengkapin nggak apa-apa ya. Cuman biasanya kalau disuruh sebutin kayak gini nih, ya harus dilengkapin karena kita kasih nama juga ya. Even though walaupun sebenarnya kita tahu haknya itu nggak berpengaruh gitu. Karena kan yang penting kita tahu change-nya itu di mana, berapa, terus abis itu letak rangkapnya di mana gitu ya. Oke, ini namanya adalah 1 pentena ya. Karena ikatan rangkapnya di nomor 1. Nah, sekarang dari yang ini kita otak-atik dulu aja rangkapnya ya. Kita otak-atik dulu aja rangkapnya, gak usah ribet-ribet kan. Nah, yaitu adalah kita tarik. Sekarang ini kita habisin di sini. Jadi ini 2 seperti ini ya. Boleh nggak di nomor 2? Oke, still possible. Jadi namanya adalah 2 pentena. Kemudian masih possible lagi nggak kalau misalkan di sini jadinya
ya. Udah nggak mungkin lagi. Kenapa? Kalau kayak gini nomornya bukan dari kiri lagi, tapi dari kanan. Dengan nama yang sama, 2 pentena, ya. Gitu. Hati-hati. Nah, sekarang dari yang 1 pentena dulu, kita tarik cabangnya, ya. Jadi ini kita bikinnya adalah subnya ya, sub dari si 1 pentena. Karena 1 pentena sama 2 pentena ini beda-beda nanti kalau dibikin. Nah, posisi udah nih ada 2. Nah, kemudian kita tarik dulu cabangnya, ya. Satu biji. Yang ini dulu nih. Sehingga kalau kita bikin jadinya berarti mungkin ini nggak ada masalah ya. Nih di sini dulu. Sekarang berarti C-nya ada 4 dengan ikatan rangkapnya di nomor 1, ya. Ini kan kalau dibikin kan berarti nomornya 1, 2, 3, 4 dengan ikatan rangkapnya di nomor 1. Nah, kemudian cabangnya ditaruh di nomor 2, ya. Gak bakal mungkin. Ingat ya, cabang itu kalau mau ditarik, tariknya kalau nggak di satu dari ujung. Jadi jangan benar-benar persis di satunya. Pasti minimal kalau 4 kayak gini, kalau nggak di 2 ya di 3. Naruhnya seperti itu. Ya udah, kita taruh dulu di nomor 2 nih. Metil ya. Oke. Ini CH2 nih. Seperti itu ya. Kemudian ini CH nggak perlu ya. Karena tangannya udah pas 4. Ini CH2, ini CH3. Nah, sekarang kalau misalkan kita bikin seperti ini, ada nggak? Ada dong. Namanya adalah 2 metil 1 butena. Ya, 1 butena. Kemudian dari sini, kita geser dulu dong cabangnya. Jadi kalau misalkan kita ini bikin seperti ini, cabangnya kita geser nih sekarang. Di nomor 3. Bisa nggak? Ya nggak apa-apa. Kan yang paling utama di ikatan rangkap 2 itu adalah ikatan rangkap itu adalah terdekat dengan rangkap dulu. Nah, kalau udah terdekat rangkapnya di sini ya nggak ada masalah dong, ya kan? Nah, jadi ini kalau kita bikin ini adalah CH. Nah, kalau kita cek nomor jumlahannya sama ya. C-nya 5, H-nya 3, ini 6, 8, 9, 10, 6, 6 tambah 2, 4, ya 10, pas juga. Oke, sekarang ini namanya adalah 3 metil 1 butena, ya. Nah, sekarang kalau kita geser lagi cabangnya gimana? Nah, udah nggak bisa lagi ya. Nah, kemudian kita tarik dulu. Sekarang cabangnya lagi. Nah, tarik lagi nih ke sini ke cabang. CH2, C, kita rangkap C, terus cabangnya di mana kira-kira? Nah, cabangnya kira-kira ada di nomor 2 dan 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadinya cabangnya tuh ada di sini nih. Ini CH3, ini CH3. Kalau dibikin namanya apa? Ini CH2 ya. Kemudian ini C, ini CH3. Seperti ini ya. Benar nggak coba? 9 tambah 2, 11. Oh, nggak bisa nih berarti nih. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalkan kalian perhatikan, kalau ketika di kata rangkap 2 seperti ini nih, ternyata C-nya udah sendirian nih. Udah nggak ada hanya lagi. Makanya nggak bisa, ya. So nggak pas nih. Ya udah gagal berarti yang tadi. Ya udah paling mentok nih untuk yang 1 pentena tuh ini dulu nih, yang ikatan rangkapnya di nomor 1 lah intinya. Nah, sekarang kalau untuk ikatan rangkapnya di nomor 2, ya. Nah, seperti ini. Kita tarik dulu juga cabangnya nih di sini. Tarik dulu nih yang ini nih. Nah, sekarang jadinya C-nya 4. Nah, C-nya 4. Cuman ikatan rangkapnya di nomor 2. Seperti ini, ya. Ikatan rangkapnya di nomor 2. Nah, kemudian cabangnya di nomor sini dulu ya. Nah, di sini CH3. Nah, ini CH3. Ini C-nya udah pas, ini juga ini CH, ini CH3. Nah, ingat ya nomornya tuh dari kiri ya. 1, 2, 3, 4.
So namanya adalah 2-metil 2-butena ya. Still possible. Terus bagaimana kalau misalkan dari kanan? Nah, kalau misalkan kita bikin seperti kebalik misalkan. Ini kita coba otak-atik dulu nih. Sekarang kalau misalkan ini diubah ke sini nih. Ini diubah ke sini. Ya, ini mah sama atau kayak yang ini ya. Namanya 2-metil 2-butena, bukan 3-metil 2-butena. Ya, salah kalau 3-metil 2-butena. Ingat, kalau misalkan ada yang double, ya, maksudnya double itu yang ininya nomornya untuk terdekat dengan cabang, dengan rangkap 1 2 3 4. Yang dari kanan pun 1 2 3 4. That means berarti cabangnya yang terdekat. Kalau tadi di sini nomornya dari kanan, kalau di sini nomornya dari kiri. So berarti udah nggak bisa nih diotak-atik lagi. Terus bagi kita tarik lagi cabangnya ke sini. Lah udah jomblo, ya jangan dikasih lagi ya. Kasihan, udah pengangguran, udah miskin, aduh makin miskin lagi ya, ngutang jadinya. Nah sekarang, tapi sebelum itu ini ada sorry ya, ada salah ini ya. Ini harusnya CH ya, bukan CH2. Nah kalau misalkan seperti ini sebenarnya 2-pentena ini ada isomernya secara cis dan trans. Nah, kenapa? Kalau dibikin tuh sebenarnya ini bisa seperti ini ya. C-nya dirangkap ini kan begini nih. Terus ini ada H, terus ini adalah CH3. Ya, ini CH3 ya. Nah, ini CH3. Jadinya berarti 6, 8, 9, 10, oke. Kemudian ini juga ada H nih. Nah, ini adalah CH2, CH3. C atau C2H5 deh ya. CH2, CH3, C2H5 nih, digabung ya. Atau tulis gak apa-apa deh. CH2, CH3. Nah, that means ini namanya apa nih? Ya. Nah, kalau ini namanya adalah cis 2-pentena ya. Kemudian ada cis pasti ada trans. Bagaimana transnya? Rangkap seperti ini, hanya di sini. Satunya lagi di sini ditukar. Ini CH2 CH3, ini CH3. Jadinya ini namanya adalah trans 2-pentena. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa dibikin seperti itu? Kayaknya nggak ada ya. Karena yang ini kalau dibikin, ini C-nya ketemunya temennya CH3 semua. Salah. Kalau ini ketemunya H semua. Ini pun juga sama semua ya. Tapi ingat, kalau misalkan harus sama itu adalah di tempat yang berbeda. Di kiri di kiri dengan di kanan. Jadi jangan di satu tempat di kiri atau di kanan doang. Jadi di kiri sama di kanan. Di kiri 1, di kanan 1. Atau di kiri 2, di kanan 2. Nah, tapi ingat, di kiri itu kalau misalkan kita bikin boleh nih seperti ini. Misalnya ini CH, ini CH3. Kemudian ini C, ini H, ini CH3. Nah, ini boleh ya. Terus kalau misalkan ini ketukar, nah ini CH3, ini jadinya berarti ini H, ini CH3. Ya, still possible. Yang penting yang samanya itu harus berseberangan. Nggak boleh di satu tempat aja. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ditanya ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, tapi ingat, kalau untuk yang isomer geometri ini, yang cis sama trans itu cuma ada di alkena ya. Alkuna sama alkana nggak ada sama sekali. Oke? Nah, jadi ini totalnya adalah 7 ya. Ada 7, ada 1 pentena, 2 pentena, 2 metil 1 butena, 3 metil 1 butena, 2 metil 2 butena, cis 2 pentena, dan trans 2 pentena. Ya. Oke, kita lanjut masih dengan nomor 1, yaitu adalah C7H12. Oke, untuk C7H12 itu kalau misalkan ini kan berarti memenuhi CnH2n kurang 2. That means berarti alkuna. Nah, rangkap 3 nih. C-nya 7 nih. Oke, berarti dari sini
ya. Kita gambar dulu dong ya. C-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita taruh dulu ya. Ini kan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, taruh di nomor 1 dulu ikatan rangkap 3-nya ya. Nah, sisanya tunggal. Oke, berarti tinggal kita lengkapin. Ini berarti CH. Kemudian ini CH2 ya. Karena ini kalau yang ini nggak butuh C lagi karena tangannya udah 4. Ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Oke. Nah, kemudian kita tuker posisinya ya. Kita tuker nih posisinya nih. Nah, harusnya ikatan rangkapnya itu kan di nomor 1 ya. Nah, ini namanya kan apa? 1 heptuna ya, 1 heptuna. 1 heptuna. Kemudian sekarang saya mau ganti di nomor 2. So, ini ikatan rangkap 3-nya di sini. Ini ikatan rangkap 1. Berarti ini CH3. That means berarti di sini iya C saja ya. Nah, jadi namanya adalah 2 heptuna. Oke. Kemudian kita geser lagi di nomor 3 ya, kan masih still possible ya. Ini di sini still possible di sini kalau di nomor 3 ya. Oke. Sekarang ikatan rangkapnya itu di nomor 3 nih, di sini. Berarti di sini udah jadi C aja. Ya. Nah, berarti di sini adalah CH3, ini CH2, ini C juga. Ya. Jadi namanya adalah 3 heptuna. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan kita geser lagi nih di nomor 4? Mungkinkah? Tentu tidak mungkin ya. Kenapa? Kalau misalkan kita taruh di nomor 4 sini, namanya bukan 4 lagi, tapi 1, 2, 3. Balik lagi jadi 3 heptuna ya. Jadi namanya berarti mentok-mentoknya sampai ke nomor 3. Oke. Right now, sekarang dari yang 1 heptuna dulu nih. Kita otak-atik nih cabangnya dulu. Nah, berarti sekarang kita bahas yang cabang yang nomor 1. Terus abis itu jadiin cabang ya. Nah, berarti kita bisa bilang di sini jadi 6 aja. Berarti ini jadinya CH3. Kemudian taruhnya di mana nih? Gak mungkin di nomor 1 ataupun di nomor 6. Sisanya tinggal 2, 3, 4, 5. Tapi 2 gak mungkin. Karena C-nya aja udah miskin H. Mau ditambahin lagi? Udah. Tangannya aja udah 4. Mau ditambahin lagi tangannya 5. Gak bisa ya. So, opsi yang mungkin adalah di nomor 3 atau di nomor 4 nantinya ya. Oke, berarti di sini akan terbentuklah seperti ini ya. CH3 di sini. Kalau kita cek lagi berarti 6, 10, 11, 12 10, 6, 10, 11, 12. Oke, pas. Ini namanya adalah 3 metil 1 heptuna ya. Nah, tuh. Kemudian kalau misalkan kita lanjut lagi ya, si cabangnya kita geser lagi ke nomor 4. Still possible kah? Oh, nggak bisa di sini. Di sini ya. Oke. Nah, kalau kita geser ke nomor 4 masih mungkin ya. Kalau ke nomor 4 masih mungkin, tapi ke nomor 5 udah nggak mungkin ya. Kalau nomor 5 ya bisa ya. Kalau ke nomor 5 nanti masih bisa. Oke, jadi namanya adalah 4 metil 1 heptuna ya. Kemudian kita geser lagi nih ya. Cabangnya di nomor 5. Oke, untuk cabangnya digeser ke nomor 5 kan.
seperti ini. So ini pasti hanya kurang 1 gitu ya. Kemudian ini jadinya CH2. Nah, kita lanjut. Berarti ini namanya apa? 5-metil 1 heptuna ya. 5-metil 1 heptuna. Terus apakah bisa nanti kalau kita geser lagi ke 6? Nggak bisa. Ya udah, sekarang dari si yang ini nih, dari yang 3-metil 1 heptuna, kita tarik lagi nih cabangnya. Oh, ternyata ini kurang nih. Ya udah, ini kita hilangkan dulu ya soalnya, bentar. Oke. So, ini kita naikin dulu ya. Nah, ini gara-gara C-nya kebanyakan sih. Kalau nggak bisa muat ke kanan nih harusnya. Atau mungkin ini namanya kita pindah ke atas saja ya. Ini namanya ini. Kemudian ini geser. Oke. Ini namanya di sini. Nah, sekarang yang ini kita geser nih ya. So, berarti ini jadinya CH masih di nomor ini, berarti dengan kurang lebih kita base-nya adalah dari yang nomor yang 6 ini, kita tarik jadi 5 ya. So, ini pasti ujungnya jadinya CH3. Nah, sekarang kira-kira mau taruh cabangnya di mana nih? Di nomor 1 nggak mungkin. Nomor 2 nggak mungkin. Berarti yang available cuman antara nomor 3 atau nomor 4 kan. Kita taruh dulu dong di nomor 3 yang dekat dulu. Nah, jadi namanya adalah 2,2 dimetil 1 heptuna. Nah, kemudian kalau misalkan ini cabangnya digeser ya. Cabangnya digeser. Pasti salah satu, nggak bakal mungkin dua-duanya ya. Coba kalau dua-duanya ya masih mungkin harusnya ya. Kayak seperti ini. Kemudian ini saya geser nih ke sini. Nah, ini namanya jadinya 3,4 dimetil 1 heptuna ya. 1 heptuna seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini digeser nih ya. Ini digeser untuk CH3-nya yang di sini. Ke sini. Masih mungkin ya. Karena namanya jadinya berarti 4,4 dimetil 1 heptuna ya, seperti itu. Oke, so ini kita select lagi. Oke, nah ya seperti ini. Namanya adalah bukan 3,4 lagi ya, tapi namanya jadinya 4,4 dimetil 1 heptuna. Jadi sebenarnya ini banyak nih ya, karena berhubung jumlah C-nya banyak ya kan, terus habis itu ikatan rangkapnya ini ya macam-macam juga kan. Nah, ini kalau misalkan emang kalau C-nya banyak tuh ya, kalau udah mulai rangkap 2 dan rangkap 3 banyak kombinasinya ya. Oke, sorry ini ada something salah ya. Di sini harusnya 3,3 ya, bukan 2,2. 3,3 dimetil 1 heptuna. Nah, sekarang ini kan ya? Ini masih banyak lagi nih. So, ini ada yang saya hapus. Nah, sekarang kalau misalkan nih kita coba dulu kalau misalkan ini saya geser nih. Misalkan ini saya geser nih. Cabang yang ini nih. Atau yang ini dulu nih. Ini digeser nih. Digeser jadi cabang. Udah nggak mungkin lagi ya. Karena kalau misalkan ini jadi 4 paling panjang 4, maka di sini 1 udah nggak mungkin, 2 nggak mungkin. 3 udah tangannya udah 2 nih seperti ini. Ya udah lengkap soalnya. Sorry. Ini jadinya C-nya udah tinggal begini doang ya. Nah, seperti itu ya. So, berarti udah nggak bisa lagi nih. Paling panjang, ini berarti bukan pen heptuna lagi dong atau ini bukan heptuna juga. Hexuna ya jadinya namanya ya. Kan 6. Ini juga bukan heptuna lagi. Ini pun juga sama bukan heptuna. So, namanya apa? Kalau yang ini hexuna ya. Kan teman 6 ya. Ini hexuna. Kemudian ini juga hexuna.
Kemudian ini adalah 1 pentuna. Ini pun juga 1 pentuna. Ini pun juga 1 pentuna. Nah, ternyata ketika yang 1 heptuna ini udah di otak-atik nih dari cabangnya ya kan, terus cabangnya ditarik lagi, mentoknya tuh segini. Oke. Ini kalau kita bisa bilang ini adalah opsi C ya. Nah, seperti ini. Ini udah ada, kalau kita bikin nomornya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita bikin yang ke-10. Nah, sekarang untuk nomor 10-nya ini satunya kita hapus saja ya. Nah, oke. Satunya kita hapus, jadi berarti sementara sudah punya 9 isomer ya. Nah, sekarang kan satunya nih udah di otak-atik nih, ya kan? Satunya udah di otak-atik, udah kelar. Kemudian yang belum di otak-atik adalah yang ini nih. Nah, berarti dari yang nomor 2 ya, sekarang di otak-atik lagi nih. Dari yang nomor 2 sekarang si pojoknya ini kita otak-atik. Ya udah, berarti jadi nomor 10 ya. Nah, CH3 ini kita bikin dulu nih. Nah, sekarang ini kita hapus bagian ujungnya. Jadi 6 aja. Nah, kemudian ini pasti jadi CH3 kan? Nah, permasalahannya adalah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kalian perhatikan di nomor 2 CH-nya udah nggak ada. So kita nggak bisa pasangin lagi sama cabang. Ini pun juga nggak sama. So yang possible adalah yang ini doang ya. Jadi CH3 kemudian di sini jadinya CH aja. Sehingga kalau diberi namanya adalah 4 metil 2 heksuna. Nah, kemudian dari ini kita geser lagi nih ya cabangnya. Sekarang di nomor 4, di nomor 5. Ya. So di sini hanya sisa 1, di sini balik lagi ya. Ini yang ke-11 nih. Jadinya namanya adalah 5 metil 2 heksuna. Nah, sekarang yang di sini kita harus geser nih. Sekarang gantian ya. Yang nomor 6 ini digeser. Jadinya di mana nih? Nah, kalau misalkan ini digeser, oke, kita lanjut ke nomor 12. Oke, untuk nomor 12 ini saya ada sedikit ke-skip ya tadi ada yang ketinggalan. Karena emang wajar kalau untuk mengajarkan isomer tuh kadang-kadang ada yang sering ke-skip kadang-kadang. Oke, untuk yang C-nya masih di tempat nomor 2 ya, nomor 1 ya. CH2. Terus habis itu ini C-nya ada 5 dulu. Nah, ternyata kalau misalkan kita geser nih. Oke, jadi untuk nomor 12 ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya ya. Kan ini C-nya berarti ada 5 gitu ya. Kemudian kita lengkapin ini CH, kemudian ini C, ini CH2. Dari pentuna ya. CH2, CH3. Nah, kita berangkat dari yang base-nya itu adalah cabangnya di nomor 3 sama nomor 4 gitu ya. Nah, kan ada nih. Ini CH3 ya. Ini CH3 kan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini digabung jadi cabangnya di sini? Nah, kan bisa aja ya. Kan gini ya, cabang kalau ada lebih dari 1 tuh bisa aja digabung gitu. Digabungnya gimana jadinya? Ini digabung set ya. Jadi kan tadi ini CH2 jadinya CH aja karena ada CH3. Balik lagi ke CH2. Tapi ini jadi 1. Nah, CH2 CH3 seperti ini ya. Oke, jadi kalau misalkan ini namanya apa? Iya, ini nomornya kan 1, 2, 3, 4, 5. Namanya adalah 3 etil ya, 3 etil 1 pentuna ya. Sorry, ini ketinggalan nih ya. Terus kalau misalkan mau digeser lagi ke 4, jelas salah.
Karena kalau misalkan kalian geser ke 4 nih, misalkan kalian geser ke nomor 4, maka rantai terpanjangnya bukan 5 lagi, melainkan 6 ya. Jadi dia ke habis ini sebelum ke lanjut lagi ke kanan, dia di pertigaan ini ke bawah. Oke. So dia ada di sini. Nah, sekarang untuk nomor 13. Nah, nomor 13 ini sebenarnya kalau misalkan dari yang nomor ini nih ya, dari yang nomor ini kita tarik lagi cabangnya. So, ininya aja tuh yang kita mau ambil. Set, kita coret nih, ya. Set, kita hapus. Sehingga jadinya CH3 nih di nomor 5. Nah, sekarang cabangnya jadi di nomor 4 nih, CH3. Kira-kira bisa nggak? Ya bisa aja dong ya kan. Sesuai juga hanya 12 kan. C-nya 7 ya. Ya udah, ini namanya apa? 4,4 dimetil ya kan. 2 pentuna. Terus kalau misalkan dua cabang seperti ini dijadiin satu, ya nggak bisa. Kalau dijadiin satu, jadinya misalkan CH3 terus C terus C ini C lagi terus CH3, kemudian ini CH2 CH3, maka rantai terpanjangnya ke bawah, jadinya 6 bukan 5 lagi. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 14 ya. Yang ke-14 adalah yang ini. Ini nih ya. Ini kita tarik jadi cabang. So, apa namanya dari sini ya. Berarti ini kita tarik jadi cabang. Ini nomor 14 di sini aja. Oke. Jadi cabang taruh di nomor 1 udah nggak mungkin. 2 ya. Kalau 2 gimana? Kalau ini kan ini cabut ya, hilang ya. Set. Berarti yang mungkin itu cuman apa? Nah, ini kalau kalian lihat kan ini simetris ya. Berarti kalau kalian taruh di nomor 2, bisa ditaruh 2 atau ditaruh di nomor 5. Tapi yang benar adalah yang di nomor 2 aja. Ya, namanya adalah 2 metil 3 heksuna ya. 3 heksuna. Sedangkan kalau misalkan kita taruh di nomor 5, bukan namanya salah ya kalau kita bilang 5 metil 3 heksuna, tetap 2 metil 3 heksuna karena nomornya dari kanan bukan dari kiri lagi, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini ditarik lagi nih. Ya, kan ini kalau mau ditaruh di nomor 2 sama nomor 5 udah nggak bisa nih. Alias udah jawabannya satu doang, 2 metil 3 heksuna. Bagaimana kalau misalkan ini kita geser jadi cabang? Ya, bisa geser jadi cabang nggak? Sorry ini. Ini jadinya CH ya. Bisa kita geser jadi cabang nggak? Nah, kalau kita geser jadi cabang, berarti bilangnya begini dong. CH3 C, terus habis itu ini CH3 lagi. Ini atasnya CH3, terus C ikatan rangkap 3C, terus kemudian ini CH3. Ini jatuhnya kayak ini 1 2 3 4. Jatuhnya ke 4,4 dimetil 2 pentuna. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nih tadi ini kita tarik jadi cabang, udah nggak bisa lagi. Ya udah, mentok sampai sini. Jadi jumlah isomernya ada 14 ya. Jumlah isomer untuk jumlah isomer C7H12 itu ada 14. Nah, oke. Jadi itulah ya jawabannya. Makanya kalau misalkan untuk menentukan isomer itu kalian harus hati-hati banget. Mesti benar-benar penuh dengan perhitungan sekali, karena kalau sampai salah, ya maksudnya sampai ada yang kurang, itu salah banget gitu loh. Makanya kenapa kalau untuk soal isomer mungkin kalau misalkan gurunya ngerti atau mungkin gurunya tahu pas ulangan ya ngerjain cuman untuk
Nah, dikasihnya yang gampang lah, maksudnya yang nggak banyak-banyak banget. Tapi kalau untuk tugas yang mungkin still possible ya. Nah, oke. Now we continue ya. Nah, kan ini udah nih selesai sampai C7H12 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Oke. Untuk nomor 2, katanya senyawa yang bagaimanakah yang memiliki isomer cis dan trans? 1. Senyawa alkena, karena alkena saja ya yang mempunyai senyawa isomer cis trans. Kemudian yang kedua adalah mempunyai gugus fungsi yang sama namun letaknya berseberangan ya. Nah, letaknya berseberangan. Jadi kalau misalkan ini C, ini H, ini CH3 ya. CH3, ini kemudian C, ini H, ini CH3, begini boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting harus berseberangan. CH3 yang satu di kiri, satu yang lagi di kanan. Nggak boleh sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Begitu juga untuk C, di sini CH3, ini CH3, kemudian ini bisa pindah jadi CH3-nya di atas, ini H begini, ini juga boleh. Kalau ini namanya adalah cis ya. Kalau ini namanya cis 2 butuna ya, berarti 2 butena. Kalau ini adalah trans 2 butena. Seperti itu ya kalau dikasih nama. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, gambarkan bentuk senyawa cis 4,5 dimetil 4 oktena. Ya udah kita gambar dulu oktenanya, berarti C-nya ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 3 6 7 8. Oke. Kemudian di nomor 4 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ikatan rangkap 2-nya di nomor 4 nih. Di sini nih. Ya. Jadi sisanya tunggal semua. Ya udah, tinggal kita lengkapin hanya. Tapi jangan lupa, ini 4,5. Berarti ada di sini nih cabangnya. Ya, berarti ini CH3. Ini CH3. Nah, kalau misalkan ini berarti kan ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, kenapa kok ini bisa dibikin jadi cis? Karena kalau kalian perhatikan, kalau ini dibikin itu bisanya bentuknya begini nih. C, terus habis itu ini adalah CH3, CH2, CH2, kemudian bawahnya lagi CH3. Kemudian ikatan rangkap C, ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, ini namanya adalah, ya betul, ini namanya adalah cis 4,5 dimetil 4 oktena ya, seperti inilah namanya. Jadi bentuk dari cis 4,5 dimetil 4 oktena tuh kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke.